Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salah satu yang dijadikan alasan tidak berimannya orang-orang jahiliyah pada Nabi Muhammad SAW adalah ketidakpercayaan mereka bahwa ada hari kebangkitan setelah meninggal dunia, setelah tulang belulang hancur, setelah daging menjadi tanah, bahkan tidak diketahui kemana asalnya atau kemana perginya. Jadi awak anu dikubur teh didahar ku bilatung teh paeh didahar deui meureun busuk bilatung tating kemana engke tek baralik deui si badan-badan anu geus dimakan ku binatang-binatang, nu binatang eta geus busuk dimakan deui ku bilatung ku bakteri nu geus menyatu dengan tanahna geus menumbuhkan deui makhluk hidup dan seterusnya. Eta menurut logika orang-orang jahiliyah itu teu kaharti. Kumaha bisa deui? Qul may yuhyil idhama wa hiya ramim. Kumaha cenah bisa dihirupkeun deui padahal cenah tulang belulang geus hancur. Padahal logikanya juga sebenarnya mudah dipatahkan. Kalau ada sisanya, bagaimana ketika tidak ada sisanya? Baheula lagi keur diciptakan kan eueuh sesana-sesana acan. Dari ketidakadaan, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan, apalagi ini ada sisanya. Maka ikhwati iman rahimakumullah, di ayat 259 Allah mengawali dengan huruf atop atau karena menyambung dengan di ayat sebelumnya tentang alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau memperhatikan Muhammad orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Ketika dia mendebat siapa Tuhanmu, maka dia mengatakan Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, kemudian dijelaskan dalam ayat ini bagaimana salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan. Tidak seperti yang dilakukan oleh Namrud. Menghidupkan dan mematikan itu membiarkan hidup, mematikan itu membunuh. Nah, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti orang yang lewat pada suatu kampung, suatu negeri, yang negeri itu telah khawiyah, kosong, ala urushiha, atap-atapnya itu telah tertutup, temboknya itu rubuh. Beberapa ulama berbeda pendapat, tidak menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala siapa orang ini. Ada yang mengatakan bahwa di sini adalah Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan bahwa di sini adalah orang lain. Tapi juga dikatakan siapa negeri ini, ada juga yang mengatakan Baitul Maqdis. Tapi dengan tidak disebutkannya, kata Imam Ash-Shahrawi itu, ini menunjukkan bahwa kejadian ini akan bisa terjadi lagi. Berbeda dengan kejadian kalau di dalam Al-Quran disebutkan maknanya, orangnya. Seperti kalimat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya itu tidak akan terjadi lagi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dengan orangnya langsung, yaitu Nabi Adam. Nah, ketika lewat, orang tersebut melihat negeri yang sudah roboh, sudah tertutup, atapnya tidak ada kehidupan sama sekali. Maka dia bertanya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri ini setelah kematiannya? Maka Allah menjawab pertanyaan keheranan orang tersebut, fa'amatahullahu mi'ata amin. Kemudian Allah mematikan dia selama 100 tahun. Tsumma ba'asahu, kemudian Allah membangkitkan orang tersebut. Nah, kata Mujahid,
orang tersebut memang dimatikan sebagaimana biasanya, tetapi dia dihidupkan kembali sehingga tidak ada satupun yang terlewat dari badannya. Jadi disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dia tertidur sampai 100 tahun dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebusukan, dari makanan yang belatung dan sebagainya. Tapi yang paling sorry justru dikatakan dia memang mati sebagaimana biasa, kemudian dia dibangkitkan lagi. Kemudian Allah bertanya kepadanya karena dia seorang nabi, "Kam labista?" Berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. 100 tahun teh karasana sehari atau maka ketika nanti orang-orang kafir itu dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat, membahasana mimal qadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, dari masana teh ngarasana teh sehari ya, karasana teh sehari. Demikian pula ketika dikatakan nam solihan ketika di alam kubur itu, jadi cek urang karasa lila teh cek anu di alam kubur mah ketika tidur itu teu karasa. Karek oge asa sakedeung, asa kamari, asa tadi peuting. Itu dikatakan seperti itu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, labistu yauman aw ba'da yaum. Bahkan karena ketidakyakinannya itu, dia merasa bahwa itu 1 hari ataupun setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin. Sebenarnya engkau di sini itu menetap selama 100 tahun. Pangdur ila ta'amika, lihat makananmu lam yatasana, tidak berubah. Jadi makanan teu hancur, tetap dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga wangdur ila himarika, lihat ke keledaimu, ternyata keledainya itu telah hancur tulang belulang. Jadi dalam rentang 100 tahun tapi Allah masih kena disisakan tulang belulang itu. Walinaj'alaka ayatal linnas, dan supaya kami menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Wangdur ila idhomi, dan kemudian lihatlah olehmu kepada tulang-tulang belulang tersebut, kaifa nusijuha, kemudian disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, summa naksuha lahma, kemudian kami balut dengan daging. Nah, ini sama dengan penciptaan manusia. Faholakna mudghatan idoma fakasawna lahman. Jadi ketika manusia diciptakan di dalam rahim juga sama, ciptakan dari nutfah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi alaqah, kemudian setelah alaqah jadi tulang, dan tulang kemudian dibungkus dengan daging di dalam rahim ibunya. Maka ini ku Allah Subhanahu wa taala teu butuh rahim, teu butuh sapertos ciptaan manusia, di luar oge ku Allah Subhanahu wa taala bisa. Nah, dibungkuslah kemudian keledai tersebut berwujud lagi asli, hidup dan juga bersuara sebagaimana hidupnya keledai yang biasa. Maka falamma tabayyana, maka ketika jelas baginya, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang aku tahu bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, penghidupan dari kematian ini di dalam Al-Qur'an beberapa perkara juga diutarakan. Seperti yang telah terlewat tentang kisah Bani Israel, mayatnya ada tetapi tidak bisa hidup karena ruhnya sudah dicabut oleh Allah. Tapi untuk menghidupkannya kembali, Allah meminta dipukulkan dengan daging dari sapi tersebut, kemudian bangkit lagi. Kemudian nanti di surah ini di ayat 260, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Ibrahim nyacag opat burung merpati, terus dicampurkan, terus disimpan jauh-jauh, kemudian han ukur digero, semuanya datang dengan serentak dan tidak ada bagian antara 4 pun yang tertukar. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, prosesi kehidupan, kebangkitan dan penciptaan manusia itu bagi manusia mungkin
menghargai akalnya, ada prosesnya. Penciptaan manusia di dalam rahim dan selanjutnya. Tumbuhan yang tumbuh dari biji, kecambah, kemudian keluar, itu ada prosesi manusia bertawakal pada Allah mengikuti proses syariatnya. Tapi kan untuk Allah mah tidak perlu sebenarnya syariatnya. Justru ku apalna bahwa Allah mah tidak perlu syariatnya, jalma teh kudu leuwih sieun. Dalam artian kieu, lamun anu maot teh ku sabab gering, mun anu maot teh ku sabab sudah menua, mun maot teh ku sabab sudah sakit parah, tah eta mah ku syariat untuk manusia menghargai bagaimana proses itu terjadi. Sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala teu make proses eta ge lebih gampang ngamaotkeun ke cicing punut, ke tidur kemudian tidak bangun lagi. Maka manusia sebenarnya harus lebih waspada karena bisa jadi ia tidak mengikuti alur proses-proses yang biasa untuk meninggal dunia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan untuk adanya keimanan kepada hari kebangkitan. Tentu orang yang beriman pada hari kebangkitan, dia juga akan beriman terlebih dahulu terhadap datangnya hari kematian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.